tugas mandiri ke-7 dengan materi kelengkungan dan komponen percepatan part 2. Yang pertama yaitu komponen percepatan. Untuk gerakan sepanjang kurva dengan vektor posisi RT, vektor singgung satuan adalah TT sama dengan R aksen T per norm dari R aksen T. Vektor ini memenuhi TT dot TT sama dengan 1 untuk semua T dengan mendiferensiasikan kedua ruas terhadap T dan menggunakan aturan hasil kali di ruas kiri memberikan T dot T aksen T tambah T dot T aksen T sama dengan 0. Ini tereduksi menjadi TT dot T aksen T sama dengan 0 yang memberitahu kita bahwa TT dan T aksen T tegak lurus untuk semua T. Umumnya, T aksen bukan vektor satuan, sehingga kita definisikan vektor normal satuan berupa NT sama dengan T aksen T per norm T aksen T. Sekarang bayangkan bahwa Anda sedang mengemudi mobil di jalan yang berliku-liku. Ketika mobil bertambah cepat, Anda merasa terdorong dalam arah yang berlawanan. Ketika mobil melaju cepat, Anda merasa terdorong ke belakang. Dan ketika Anda berbelok ke kiri, Anda merasa terdorong ke kanan. Dua jenis percepatan ini masing-masing disebut komponen percepatan singgung dan normal. Apa yang kita lakukan adalah mengekspresikan vektor percepatan AT sama dengan R aksen T dalam bentuk dua komponen ini, yakni dalam bentuk vektor singgung satuan TT dan vektor normal satuan NT. Khususnya, kita akan mencari skalar-skalar AT dan AN sedemikian sehingga A sama dengan ATT tambah ANN. Untuk melaksanakan ini, kita catat bahwa T sama dengan V per norm V atau sama dengan V per DS per DT. Sehingga V sama dengan DS per DT dikali dengan T. Dengan mendiferensiasikan kedua ruas terhadap T dan menggunakan aturan hasil kali memberikan V aksen sama dengan DS per DT dikali T aksen tambah T DS D kuadrat S per DT kuadrat. Dengan menggunakan fakta bahwa A sama dengan V aksen dan T sama dengan norm T aksen dikali N dan norm T sama dengan kappa DS per DT, kita mempunyai A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dikali T tambah DS per DT dikali dengan norm T aksen dikali dengan N, maka sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat T tambah dengan dalam tanda kurung DS per DT kuadrat dikali kappa dikali N. Komponen-komponen singgung dan normal percepatan adalah AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dan AN sama dengan dalam tanda kurung DS per DT kuadrat dikali K. Untuk menghitung AN, nampaknya kita harus menghitung kelengkungan K. Namun ini dapat dihindari dengan mencatat bahwa karena T dan N adalah ortogonal, maka norm A kuadrat sama dengan AT kuadrat tambah AN kuadrat, sehingga kita dapat menghitung AN sama dengan akar dari norm A kuadrat dikurangi AT kuadrat. Vektor N dapat dihitung secara tidak langsung dari N sama dengan A kurang ATT per AN. Kemudian, bentuk vektor untuk komponen percepatan. Kita dapat menuliskan rumus untuk komponen percepatan dalam bentuk posisi R. Kita mulai dengan A sama dengan AT dikali T tambah AN dikali N. Dan lakukan hasil kali titik kedua ruas terhadap T untuk mendapatkan AT dot A sama dengan T dot dalam tanda kurung ATT tambah ANN tutup kurung sama dengan AT dot T tambah ANT dot N sama dengan AT1 tambah AN0 sama dengan AT. Di sini kita telah menggunakan fakta bahwa T adalah vektor satuan dan bahwa T dan N adalah ortogonal. Jadi, AT sama dengan T dot A
sama dengan R aksen per norm R aksen dot R aksen R double aksen. Maka sama dengan R aksen dot R double aksen per norm R aksen. Kita dapat mencari rumus yang serupa untuk AN dengan melakukan hasil kali silang kedua ruas terhadap T. T cross A sama dengan ATT cross T tambah AN T cross N sama dengan AT0 tambah AN dalam tanda kurung T cross N sama dengan AN dalam tanda kurung T cross N. Dengan mengambil magnitud dari kedua ruas memberikan norm T kali T cross A sama dengan mutlak AN dikali dengan norm T cross N sama dengan AN dikali dengan norm T dikali norm N dikali sin pi per 2 sama dengan A N dikali 1 kali 1 kali 1 sama dengan AN. Perhatikan bahwa AN sama dengan dalam tanda kurung ds per dt kuadrat untuk K lebih dari 0, sehingga tanda menilai mutlak tidak diperlukan untuk AN. Jadi, AN sama dengan norm T cross A sama dengan norm R aksen per norm R aksen cross R double aksen sama dengan norm R aksen cross R double aksen per norm R aksen. Sehingga kita dapat mencari rumus untuk kelengkungan K, yaitu K sama dengan AN per dalam tanda kurung ds per dt kuadrat sama dengan norm R aksen cross R double aksen per norm R aksen per norm R double R aksen kuadrat sama dengan norm R aksen cross R double aksen per norm R aksen pangkat 3. Kemudian binormal di P yaitu pilihan. Diketahui kurva C dan vektor singgung satuan T di P. Tentu saja terdapat tak berhingga banyaknya vektor satuan yang tegak lurus terhadap T di P. Kita ambil salah satu dari mereka, yaitu N sama dengan T aksen per norm T aksen dan menyebutnya sebagai normal utama. Vektor B sama dengan T cross N, disebut binormal. Masuk ke contoh soal. Dengan soal yaitu carilah T, N, dan B dan komponen-komponen percepatan normal dan singgung untuk gerak melingkar seragam RT sama dengan A cos omega TI tambah A sin omega TJ. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama diketahui RT yaitu A cos omega TI tambah A sin omega TJ. Maka untuk turunan pertamanya yaitu R aksen T sama dengan min A omega sin omega TI tambah A omega cos omega TJ. Untuk R double aksen atau turunan keduanya yaitu sama dengan min A omega kuadrat cos omega TI kurang A omega kuadrat sin omega TJ. Nah, maka untuk T yaitu sama dengan R aksen per norm R aksen itu sama dengan min A omega sin omega TI tambah A omega cos omega TJ per norm dari A min A omega sin omega TJ tambah A omega cos omega TJ. Maka hasilnya adalah sama dengan min sin omega TI tambah cos omega TJ. Kemudian untuk N sama dengan T aksen per norm T aksen sama dengan min omega cos omega TI kurang omega sin omega TJ per norm dari min omega cos omega TI kurang omega sin omega TJ. Maka hasilnya sama dengan min cos omega TI kurang sin omega TJ. Kemudian untuk B dengan rumus yaitu T cross N sama dengan matriks IJK min sin omega T cos omega T dan 0 min cos omega T sin omega T 0. Maka untuk hasilnya sama dengan T kuadrat cos 2 omega K. Kemudian untuk AT dengan rumus yaitu R aksen dot R double aksen per
norm dari R aksen. Maka sama dengan dalam tanda kurung min A omega sin omega TI tambah A omega cos omega TJ dikali atau dot dalam tanda kurung min A omega kuadrat cos omega TI kurang A omega kuadrat sin omega TJ per AW. Maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian R aksen cross R double aksen itu hasilnya sama dengan mutlak dari I jika min A omega sin omega T A omega cos omega T 0 min A omega kuadrat cos omega T min A omega kuadrat sin omega T dan 0. Hasilnya sama dengan A kuadrat omega pangkat 3K. Nah, yang terakhir untuk AN sama dengan norm R aksen cross R double aksen per norm R aksen, yaitu sama dengan A kuadrat omega pangkat 3 per A omega sama dengan A omega kuadrat.